Hadis ini sangat mulia teman-teman sekalian dan menjadi sebuah kaidah penting dalam agama kita. Bahwasanya setiap muslim, mukmin yang telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus menjadi orang yang kuat dan tegar. Dan kuat yang tegar ini dirincikan oleh para ulama dalam hadis ini dikatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dhaif. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai daripada Allah atau kepada Allah atau di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan yang makna atau dimaknakan kuat di sini dua. Yang paling dasar yang pertama adalah kuat secara keimanan. Makin kuat imannya, keyakinannya tentang keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, dan Allah telah menakdirkan segala sesuatunya, serta penuh keyakinan kalau semua kebaikan yang dia kerjakan akan ada balasannya, semua kejahatan juga akan dihukum, dan di akhirat ada surga dan neraka, maka puncak keimanannya terpenuhi. Dan ini poin pertama dari sisi keimanan, atau kekuatan seorang mukmin dinilai dari kekuatan keyakinannya. Dan ini saudaraku seiman tidak akan muncul dalam jiwa kita kecuali kita mendalami ilmu agama. Majelis ilmu seperti ini bertujuan utamanya meningkatkan iman. Makin kita lama duduk di majelis ilmu, makin banyak kita dengarkan ayat-ayat dan firman Allah, terjemahannya, kandungan maknanya, mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW, maka makin bertambah iman. Karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kapan kita makin taat kepada Allah, kita coba buatkan program. Mulai sekarang ke depan selama sebulan, saya akan komitmen sholat on time di masjid. Di saf pertama, tidak mau kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Karena mengejar sabda Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram imam selama 40 hari, maka Allah akan menghilangkan darinya sifat kemunafikan. Selamanya tidak akan bohong, selamanya tidak akan khianati amanah, selamanya juga tidak akan pungkiri janji. Komitmen mulai sekarang, puasa Senin Kamis saya harus jalan, apapun rintangannya. Lalu kemudian dia mulai melakukannya. Mulai sekarang saya harus rutin bersedekah tiap hari, walaupun hanya Rp2.000, Rp10.000, walaupun hanya sepotong roti. Rutinkan. Mulai sekarang saya akan baca 10 ayat Al-Quran. Karena memang mengejar sabda Nabi SAW sampai membaca 10 ayat Al-Quran dalam sehari, maka dia akan diberikan 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mulai hari ini saya akan lebih giat bakti dengan orang tua. Penuhi kebutuhannya, telepon tanyain kabarnya, minta didoakan. Mulai sekarang saya akan berteman dengan orang-orang saleh. Mulai sekarang saya akan selalu hadir dalam majelis ilmu. Mulai sekarang saya akan melakukan ini dan itu. Semuanya amal saleh diprogramkan. Dan tidak akan mungkin itu bisa terjadi kecuali teman-teman sudah memiliki ilmunya, belajar, kemudian kita programkan, dilakukan, dimulai, diterapkan. Karena iman itu akan datang dengan ilmu. Katakan kita lebih rincikan tentang masalah. Poin pertama ini berhubungan dengan dalil-dalil masalah keimanan. Saya masuk dulu yang dimaksud dengan yang kedua dari orang mukmin di sini yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah adalah orang mukmin yang kuat secara fisik, jiwa, prinsip. Ya. Kalau ada orang mukmin, dua orang mukmin laki-laki, ya, A dan B. Si A dan si B ibadahnya bagus. Sama-sama komitmen sholat di masjid dan tadi program-program sedekah, zikir, bakti orang tua, jenguk orang sakit diprogramkan. Tapi si A badannya kekar, olahragawan, suka menjaga kesehatan fisiknya, merawat. Sementara si B tidak, maka si A lebih baik daripada si B di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk memiliki persiapan kekuatan secara fisik. Allah ceritakan atau menyampaikan dalam surah Al-Anfal tentang kewajiban setiap laki-laki mukmin terutama untuk menjaga kekuatan fisiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Selalulah punya persiapan secara fisik. Ya. Allah menyuruh itu. Wa iddu lahum, persiapkan
yang kalian miliki semampu kalian, mastata'tum min quwwah, dari kekuatan fisik kalian, dari kekuatan prinsip, kekuatan jiwa, ya, kekuatan tekad, apapun yang kalian mampu untuk menghadapi dan menakut-nakuti musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Makanya Nabi SAW sangat peduli dengan masalah ini. Beliau memiliki fisik yang kekar, yang kuat, dan beliau selalu memotivasi para sahabat. Beliau mengatakan, ajarkan anak-anak kalian untuk berenang, memanah, melempar tombak, dan ajarkan mereka untuk menunggangi kuda, dan suruhlah mereka melompati kuda itu sementara kuda itu berlari. Nabi SAW bahkan memotivasi istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk berlari bersama-sama. Bahkan beliau mengajak istrinya untuk berlomba lari. Disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau berkata kepada para sahabat setelah pulang dari peperangan, jalanlah kalian duluan. Maka jalanlah semua para sahabat. Lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, berlomba larilah denganku. Maka kemudian aku pun mengalahkan Nabi SAW karena badannya masih ramping. Setelah beberapa waktu kemudian Nabi SAW berjalan berapa tahun, Nabi mengatakan lagi kepada Aisyah, marilah kita berlomba lari. Waktu itu kata Aisyah, badanku sudah gemuk. Maka aku pun dikalahkan oleh Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sambil tersenyum, ini balasan kekalahanku yang dulu. Jadi ada motivasi pun dengan istrinya untuk berolahraga. Beliau kalau melihat sahabat lagi kumpul dan mereka lagi bergulat, lagi mengadu keterampilan mereka untuk berperang jihad di jalan Allah, maka Nabi SAW mampir bersama mereka. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengalahkan 3 orang sahabat dalam bergulat. Dan ini rumit sekali, susah, karena gulat menguras tenaga. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberikan oleh Allah kekuatan, maka dia bisa mengalahkan 3 orang sahabat. Maka Nabi SAW melihat Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan kepadanya, wahai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang mengalahkanmu. Maka pergilah Ali bin Abi Thalib karena penasaran ke belakang bukit yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka dia mendapati di sana ada orang yang menggunakan imamah menutup alisnya, ya, dan juga bagian hidungnya. Jadi cuma kelihatan kelopak mata. Kalau orang pakai tutupan wajah, kemudian alisnya masih kelihatan, mungkin orang masih bisa mengenalnya. Tapi ini tidak dikenal. Lalu membuat lingkaran ring. Ya, kalau kita seperti ring sekarang, memberikan isyarat kepada Ali untuk masuk ke dalam ring. Maka masuklah Ali bin Abi Thalib, lalu terjadilah pergulatan. Dalam beberapa gerakan saja Ali bin Abi Thalib kalah. Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengakui kekalahannya. Lalu berkata, saya mengaku kalah, tapi saya ingin mengetahui siapa kamu. Maka orang itu menarik cadar wajahnya, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ingin menghilangkan sifat sombong yang ada dalam diri Ali, jangan sampai muncul. Bukan Ali bin Abi Thalib sombong, tapi tadi sudah mengalahkan sampai 3 orang, jangan sampai muncul sifat sombongnya. Maka Nabi SAW menghilangkan itu dengan cara menunjukkan kalau ada orang yang lebih kuat dari dia, dan sekaligus mendidik dengan cara yang santun. Nabi SAW tidak menantang Ali di depan para sahabat yang lain, tapi mengajaknya ke tempat yang lain untuk memberikan pendidikan yang baik kepadanya. Juga Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, melemparlah dan memanahlah. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kekuatan itu ada di panahan. Dan terus saja Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan fisik. Dan ini masuk dalam makna hadis ini. Masuk dalam makna hadis ini. Berarti memang penekanannya di 2 poin di sini. Penekanan tentang masalah kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan secara fisik. Kalau seseorang muslim bisa menggabungkan keduanya, maka sangat luar biasa. Kata ulama hadis, makna hadis ini, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cinta dari Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya kalau bertemu antara 2 orang yang sudah bagus ibadahnya, tapi yang satu lebih kuat secara fisik daripada yang lainnya, lebih banyak keterampilan-keterampilan yang dikuasai, lebih kuat prinsip dan tekadnya, maka lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dicintai teman-teman, lebih banyak pahalanya. Allah memberikan tubuh kita ini rasa gerah supaya kita mandi dan merawatnya. Allah memberikan mata kita capek mengantuk untuk supaya kita istirahat.
Allah memberikan kita rasa lapar supaya kita berikan makanan nutrisi tubuh ini. Allah memberikan rasa haus, peringatan bahwasanya tubuhmu sedang butuh cairan dan seterusnya. Ini semua agar kita merawat. Kita juga sudah tahu kenapa jenazah teman-teman sekalian harus dimandikan, dibersihkan kotorannya. Padahal orang mati dimasukkan ke tanah akan dimakan oleh belatung-belatung tanah, ulat-ulat tanah. Itu semua karena fisik ini Allah amanahkan kepada kita untuk dijaga. Jadi orang mukmin kata ulama lebih jauh lagi daripada itu adalah orang yang faham bagaimana merawat fisiknya, menjaga kebersihannya, kerapiannya, menjaga penampilannya, menjaga kedudukannya, menjaga wibawahnya, menjaga prinsip-prinsipnya, keterampilan-keterampilan semua dikuasai semampu dia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kuasailah keterampilan-keterampilan semampu kalian, apapun sifatnya, karena kalian akan membutuhkan itu. Kalian akan membutuhkan itu. Ya. Maka di sini teman-teman kita lihat Islam memotivasi kita untuk menjadi mukmin yang kuat dan tegar. Lalu pesan Nabi SAW di sini, saya lanjutkan dulu hadisnya baru saya masuk ke rincian termasuk dalam masalah keimanan. Wa fi kullin khair, dan keduanya ada kebaikan. Orang mukmin yang lemah secara fisik dan orang mukmin yang kuat secara fisik, kalau dua-duanya beriman, maka dua-duanya punya kebaikan. Karena pasti masuk surga dengan izin Allah kalau meninggal dalam keadaan iman tersebut. Tapi Nabi SAW ingatkan, di antara hal yang bisa menguatkan orang beriman adalah ihris ala ma yanfa'uk. Selalu jaga apapun yang bermanfaat untukmu. Kata ulama hadis, bermanfaat di sini adalah apa saja. Persahabatan, cari teman yang terbaik. Pasangan hidup, cari yang terbaik. Keturunan, cari yang terbaik. Ya. Bibitnya, jumlahnya, ya, kualitasnya. Cari yang terbaik pendapatan. Cari yang terbaik tunggangan, kendaraan. Cari yang terbaik tempat tinggal. Semuanya harus yang terbaik. Dan kita kalau bersaing pada hal-hal yang merupakan nikmatnya Allah boleh. Asal tidak diikuti dengan kesombongan. Ya. Kita kalau lihat hadis motivasi tentang hari Jumat, semua laki-laki muslim diperintahkan pakai baju bersih, pakai minyak wangi. Bahkan dihubungkan itu dengan masalah pengampunan dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang pada saat tiba hari Jumat, mandi dengan sebaik-baiknya. Ya. Di situ dalam hadis dikatakan, maniktasala, ya, guslal janabah. Siapa yang mandi dengan seperti mandi junub, membersihkan seluruh tubuhnya, memakai wangi-wangian yang terbaik. Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi. Lalu dia berjalan ke masjid dan dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid. Kemudian dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat Jumat kecuali dosa-dosanya yang lalu diampuni. Kita bisa bayangkan bagaimana pembersihan dosa dihubungkan dengan kebersihan badan, wanginya, mandinya dan seterusnya. Ini menandakan memang Islam sangat luar biasa. Bahkan dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Semua teman-teman yang kita lihat di muka bumi ini yang kita suka lihat, tanaman yang rapi, rumah yang bersih, mobil yang mewah, rumah yang bagus, ya, penampilan yang bagus, warna yang bagus, itu semua Allah kasih kita fitrah supaya kita pilih itu. Dan Allah buat kita nggak suka dengan warna yang kurang bagus, bau yang tidak sedap, ya, baik itu makanan, pakaian, atau mungkin pergaulan dari orang-orang yang kasar. Semua Allah buat kita tidak suka supaya kita jangan lakukan perbuatan tersebut. Allah menyuruh kita menjadi orang yang terbaik. Begitu memang orang beriman, gitu kan? Maka kita harus selalu jaga apa yang terbaik buat kita. Jaga nama baikmu, saudaraku muslim. Kejar titel terbaik akademikmu, ya, sekolah yang terbaik. Kejar prestasi yang terbaik dari harta, pasangan hidup, anak-anak, pakaian. Jangan berikan celah sedikit pun orang menilai kamu buruk. Walaupun akan ada saja orang yang menilai buruk, ya. Akan ada saja. Kita berusaha sempurna apapun menjadi orang, tetap ada saja orang yang mencari kesalahan kita. Karena itu terjadi pada Nabi SAW, tapi itu tidak penting buat kita. Karena kalau ada yang bertolak belakang dengan kita sementara kita sudah menjadi yang terbaik, berarti menandakan dia bukan orang baik. Karena yang membenci Nabi SAW adalah orang-orang munafik dan orang kafir. Tapi orang beriman sejalan dengan beliau. Maka kita tidak usah pedulikan masalah itu. Makna ihris ala ma yanfa'uk, jagalah apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Baik itu secara pribadi ataupun juga di sekitarmu.
pergaulan, pendapatan, titel akademik tadi, kejar semua. Apapun yang bermanfaat kejar. Dan kita semua teman-teman punya potensi yang sama. Waktunya sama 24 jam. Matanya dua, telinganya dua, tangannya dua, kakinya dua. Semuanya sama. Punya hati dan jantung, punya pikiran. Allah SWT memberikan kita potensi yang sama. Tinggal kita gunakan nggak fasilitas itu maksimal. Makanya harus berteman juga dengan orang-orang yang berprestasi. Kalau kita cuma tahu berteman dengan pemalas, pengangguran, ya, pemabuk, kita akan ikut bersama mereka. Kalau kita berteman dengan orang yang berprestasi, orang yang berhasil, yang sukses, kita juga akan sama dengan mereka. Maka salah satu ciri kekuatan orang beriman adalah dia selalu menjaga apa yang terbaik buat dia. Lalu dikatakan, wasta'in billahi wala ta'jaz. Dan selalulah minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah kamu putus asa. Artinya setiap kali mau buat apapun, mau kejar prestasi terbaik dunia, minta tolong kepada Allah. Ya Allah tolonglah, ya Allah mudahkanlah. Dan doa itu harus dilakukan Bapak Ibu sekalian sebelum melakukan kegiatan. Kalau sudah melakukan kegiatan, kita bersyukur. Doa itu sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk masjid, ya. Sebelum biologis, sebelum melakukan aktivitas kita berdoa kepada Allah SWT. Minta tolong kepada Allah. Kalau Allah tidak menginginkan teman-teman, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan itu. Makanya dikatakan wasta'in billah. Bergembiralah teman-teman yang hadir di sini. Tidak mungkin kita bisa melakukan ini tanpa daya dan upaya yang Allah berikan. Kalau Allah tidak ingin Bapak Ibu hadir di sini, saya dan Bapak Ibu pun tidak bisa hadir di masjid ini. Kata para ulama, andai saja ada orang yang mengucapkan istighfar setelah dia berbuat dosa, berarti Allah ingin menerima taubatnya. Kalau ada orang bangun tengah malam dan dia berusaha sholat walaupun dia masih ngantuk, berarti Allah ingin menerima sholatnya. Kalau Allah tidak ingin, tidak akan ada keinginan. Berapa banyak orang melewati masjid, dengar tahu ada pengajian, tahu ada kebaikan, ada orang miskin, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Allah SWT tidak tolong dia untuk melakukan itu. Maka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Dan konsep yang dasar, wala ta'jaz, jangan kau putus asa. Baru coba sekali berdoa, kayaknya Allah enggak terima nih, ya enggak bisa. La ta'jaz, kata sebagian ulama hadis, jangan kau putus asa, jangan kau berhenti ikhtiar, berdoa, berusaha sampai Allah kasih. Kalau sudah tertutup pintunya, barulah kemudian kamu jangan minta lagi. Sekarang yang masih muda-muda yang bujang, mau melamar seorang wanita. Kemudian pada saat melamar, mungkin masih ada keluarganya yang tidak setuju. Boleh nggak kita memulai lagi? Boleh, silahkan. Walaupun kita bisa pindah ke orang lain, tapi tidak usah putus asa. Kecuali dia sudah menjadi istri orang. Istri orang nggak boleh lagi dilamar kan? Hah? Ini kenapa masyarakat Sidrap senyap sekali? Kalau bukan ngantuk sekali, capek sekali, atau khusyuk sekali. Salah satunya. Kalau kita berusaha bekerja, ternyata pekerjaan itu juga setelah kita coba, kayaknya gagal nih. Jangan putus asa, coba lagi. Coba sekali, dua kali. Bayangkan teman-teman kita waktu kecil masih belajar naik sepeda. Andai saja pada saat kita jatuh sekali kita nggak mau lagi belajar, sampai sekarang kita nggak bakal bisa naik sepeda kan? Tapi kita bisa belajar dengan masa kanak-kanak kita di situ. Kita masih belum punya akal sesempurna sekarang. Tapi subhanallah tidak putus asa. Justru dengan itu kita jadi bisa. Gitu kan? Seperti itulah semestinya kita tidak boleh merasa kegagalan itu adalah sebuah penghambat. Tapi kegagalan sebuah cambuk untuk bisa lebih maju. Nabi SAW tidak putus asa. 13 tahun beliau di Mekah ditolak dakwanya. Sampai lagi sholat diinjak lehernya. Dilemparin kotoran, ya, unta. Kemudian pergi ke kota Taif dilemparin batu. Tapi beliau tidak putus asa. Beliau mengatakan, ya Allah, andai saja engkau tidak murka padaku, aku tidak akan peduli apapun risikonya. Tapi ternyata subhanallah, karena bersabar, akhirnya Allah berikan 10 tahun fase Madinah, seluruh jazirah Arab dikuasai dengan kekuatan Islam. Bahkan Mekah sendiri takluk di tangan Nabi alaihissalatu wassalam.
Maka enggak boleh putus asa dengan kebaikan, kecuali sudah tertutup pintunya. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada, law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jangan pernah engkau kalau sudah ditimpa sesuatu, bangun tidur sudah terlanjur sakit, ya, sudah terlanjur bangkrut, sudah terlanjur ditolak pada saat menikah atau melamar. Janganlah kamu mengatakan andai saja aku melakukan ini akan terjadi begini dan begitu. Gak usah. Kalau kita sudah atur satu program, kita ingin membuka sebuah usaha, kita sudah berusaha modalnya, sudah berusaha menjualnya, nyata masih gagal. Sudah terjadi. Janganlah engkau mengatakan kalau seandainya aku tidak buka usaha baju ini, restoran itu, maka mungkin tidak hilang modal saya. Tidak boleh seperti itu karena sudah terjadi. Dan pasti ada hasilnya, tidak mungkin, minimal kita dapat pengalaman. Lalu dikatakan walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata-kata kalau seandainya membuka pintu syaitan, membuka pintu syaitan. Teman-teman sekalian, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah gentar menghadapi apapun. Selama itu kebenaran, walaupun seluruh dunia ini menolaknya, dia tetap jalan. Dan sebaliknya, kalau dia salah, dia akan memberhentikan langkahnya, walaupun seluruh dunia mendukungnya. Bagi dia adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lainnya. Musa alaihissalam tidak pernah berpikir, teman-teman sekalian, waktu dia akan melewati Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun, tidak pernah berpikir sama sekali kalau tongkatnya akan bisa membelah Laut Merah. Tidak pernah berpikir sama sekali. Kata ulama tafsir, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, pukulkanlah tongkatmu hai Musa ke Laut Merah itu maka dia akan terbelah, ya. Perintah pukulkanlah ini waktu pertama kali turun belum diikuti dengan terbelahnya Laut Merah, tapi perintah. Nabi Musa alaihissalam dengan keimanannya yakin ini perintah Allah, dilakukanlah sama dia. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat besar. Maryam alaihissalam tidak pernah berpikir waktu dia lagi hamil Allah Subhanahu wa taala suruh dia menggoncang pohon kurma. Ya, dia berpikir kalau dia sentuh pohon kurma tersebut, maka itu perintah Allah. Dilakukanlah sama dia, maka jatuhlah kurma-kurma yang banyak yang sudah matang di dekatnya yang mudah dia jangkau untuk dia makan. Dan begitulah sifat orang-orang beriman. Mereka berikhtiar, mereka berusaha dan tidak pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka tidak ragu-ragu. Apapun yang disampaikan pasti benar, dijalankan, diyakini. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang siddiq atau orang yang jujur. Termasuk salah satu kesempurnaan iman seseorang muslim, dan apapun yang dia minta Allah kasih, kalau dia ikuti dengan satu kata kunci rahasia, keyakinan. Teman-teman kalau berdoa kepada Allah, mau 3 jam, 4 jam, selama 24 jam seharian berdoa terus, kalau tidak diikuti dengan keyakinan tidak akan diterima. Berdoa dengan beberapa saat saja tapi diikuti dengan keyakinan, maka masuk dalam sabda Nabi SAW, ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima, dan ya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Termasuk kesempurnaan iman teman-teman, tidak boleh kita ragu. Salat, kita sudah ikuti rukunnya, syaratnya. Kita sudah berusaha membaca surah yang kita pilih. Maka kita harus yakin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah puasa, kita sudah haji, kita sudah zakat, sedekah. Semua yang kita kerjakan harus diikuti keyakinan, asal sudah mengikuti syarat dan rukunnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman kerja di satu perusahaan, lalu teman-teman sangat yakin karena perusahaan ini benefit,
pimpinannya atau pemiliknya juga orangnya jujur. Dia kalau bicara, nanti siapa di antara kalian wahai pegawai-pegawai semuanya yang datang on time, yang bekerja dengan baik, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Saya yakin semua pegawai, karena tahu ini pemilik perusahaan orang baik, orang jujur, dia yakin, maka dia akan kejar prestasi itu. Karena dia sangat yakin akan diberikan di akhir bulan. Begitulah banyak manusia alami pada saat dia berinteraksi dengan sama manusia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak untuk kita yakini. Sebagaimana juga teman-teman harus yakin, jangan pernah ragu dalam masalah itu. Setiap orang-orang yang kafir, orang yang berbuat kesalahan, dihukum oleh Allah. Nggak ada keraguan dalam masalah itu. Sekarang atau nanti. Ya, sekarang ataupun nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba, sementara dia dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ketahui itu tahapan siksaan. Ya, semua umat-umat sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah, semuanya tidak terkecuali. Kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, semuanya. Pada saat mau meninggal dunia, itu mereka dilimpahkan kenikmatan yang banyak. 3 hari sebelum mereka binasa, badan mereka tambah sehat, mereka lebih gembira dari sebelumnya, ternak-ternak mereka makin banyak, tanaman-tanaman mereka makin subur, mereka tambah lalai, karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan mereka. Jadi orang kalau dalam kemaksiatan itu lagi terancam sebenarnya, lagi terancam akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah maha kuas rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin mencelakakan hambanya, maka biasanya di awal berbuat dosa Allah berikan dia kesempatan untuk taubat, Allah berikan rasa takut, rasa penyesalan dan seterusnya. Juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-A'raf, Al-Baqarah 177, Allah menyebutkan ciri orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahlihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi nilai kebaikan itu adalah bila kalian beriman kepada Allah, yakin Allah itu ada, tidak ada pencipta kecuali Dia. Lalu ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Nikmati yang Ia halalkan, jauh yang Ia haramkan. Lalu beriman kepada hari kemudian, yakin betul amal-amal baiknya akan dapat balasan di akhirat dan masuk puncaknya surga, dan yakin betul dosa-dosanya akan dihukum dan puncaknya masuk neraka. Malaikat-malaikat, ada makhluk Allah yang mengawasi dia, mengurus seluruh alam semesta ini. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, air, batu, udara, populasi manusia, semuanya ini diurus oleh malaikat. Allah sebutkan di dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab yang diturunkan, nabi-nabi yang diutus, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Kalau teman-teman mau merasakan kenikmatan iman, ya, coba bersedekah. Di antara salah satu caranya adalah selain tadi beriman dengan iman kepada Allah, pada malaikat-malaikat, kitab-kitab, hari kemudian, juga memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Coba bersedekah dengan sesuatu yang paling teman-teman sukai, apapun sifatnya. Ada pakaiankah, makanankah, hartakah, yang terbaik keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang biasa saja dikonsumsi. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh Nabi SAW 1 ekor kambing. Lalu Nabi SAW bilang, bagi-bagikanlah. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha membagi-bagi hampir seluruh kambing tersebut, dan Aisyah meninggalkan paha bagian depannya kambing tersebut yang dimasakkan untuk Nabi SAW. Niatnya Aisyah baik sekali radhiyallahu anha. Bagaimana suaminya mendapat makanan favoritnya. Dan Nabi SAW sangat senang dengan paha kambing. Maka waktu Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW tanyakan, bagaimana dengan kambingmu hai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku telah membagi-bagikan, ya, seluruhnya dan tersisa pahanya. Kata Nabi SAW, terbalik. Mestinya kau katakan, telah tersisa semuanya kecuali pahanya.
Karena apa yang kau berikan kepada orang lain wahai Aisyah, itu yang tersisa dan kekal selamanya di sisi Allah. Sementara apa yang kita makan akan habis menjadi kotoran. Maka teman-teman coba berikan yang terbaik yang kita miliki. Dan ini dengan memberikan terbaik di jalan Allah SWT, maka Allah juga akan berikan sesuai dengan niat kebaikan itu. Allah juga mengatakan, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Serta memerdekakan hamba sahaya. Ini semua masuk dalam sedekah. Semua ini dianjurkan untuk diberikan, ya, dibagi-bagi kepada kaum kerabat dan yang selain kerabat. Kemudian mendirikan solat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya, tolok ukur seseorang mukmin itu kuat secara iman adalah bagaimana dia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi rincian ayat Al-Baqarah 177. Selain beriman kepada Allah, dia bersedekah untuk semua orang yang memang membutuhkan atau tidak membutuhkannya diberikan, bebasin budak, dia rutinkan sholatnya, tunaikan zakatnya, menepati janji-janjinya, dan orang yang sabar dalam kesempitan. Kesempitan di sini maksudnya adalah pada saat dia sempit secara harta, penderitaan, banyak cobaan-cobaan yang datang, dan juga dalam peperangan. Mereka itu dianggap orang-orang yang beriman sebenarnya. Juga ciri orang beriman teman-teman sekalian, dan ini hanya dirasakan pada saat teman-teman sampai pada titik keimanan tertentu. Tidak semua bisa dirasakan. Jadi makin sering kita dekatkan diri kepada Allah SWT dan kita selamatkan diri dari dosa. Misal teman-teman praktek dalam 1 minggu ke depan, kita hanya tugasnya ya membuat program ibadah dan tutup semua keran-keran kemaksiatan dengan cara kita. Kita lebih tahu mana dosa yang sedang kita lakukan, ditutup semuanya. Maka nanti akan dirasakan setiap kali disebut nama Allah, kalau sudah sebulan, apalagi sudah setahun atau hitungan tahun, maka tersentuh hati kita. Tersentuh dalam mengingat Allah, bisa menangis kalau dibahas tentang surga dan neraka. Ya, kita tersentuh kalau mengingat dosa-dosa kita dan kita takut masuk ke neraka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang bisa menambah kekuatan imannya dan lebih dekat kepada Allah adalah mereka apabila disebut nama Allah, niscaya gemetarlah hati mereka. Dan ini tidak bisa teman-teman kalau masih ada pintu dosa yang dibuka. Sulit sekali kita untuk menangis. Nah, kalau hati itu sudah sangat keras, naudzubillah, penuh dengan kemaksiatan, fenomena apapun di depan mata terjadi tidak akan tersentuh. Tapi kalau seseorang itu hatinya lembut, dan lembutnya ini karena jauh dari kedua kemaksiatan, penuh dengan ibadah, maka secara otomatis gemetar hatinya. Ya. Dalam sebuah hadis Bukhari yang lain menjelaskan hadis ini, kalau seseorang hamba berbuat satu kebaikan, maka diteteskan dalam hatinya satu cahaya, satu tetes cahaya. Kalau dia buat lagi ketaatan, dikasih lagi satu tetes. Kalau dia buat lagi ketaatan, dikasih lagi satu tetes. Sampai hatinya penuh dengan cahaya yang terang benderang. Dan kalau hatinya sudah terang benderang, kata Nabi SAW, maka dia akan bisa mencahayakan orang lain. Sebaliknya, kalau dia berbuat kemaksiatan, Allah tutupkan atau teteskan satu titik hitam. Kalau dia ulangi lagi titik hitam, kalau dia ulangi lagi titik hitam, sampai kalau hatinya sudah hitam semuanya, maka akan mengeras seperti batu. Allah katakan dalam Al-Baqarah, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu itu. Biar orang tabrakan depan matanya, terjadi gempa bumi, longsor, tsunami, gak ada tersentuh hatinya. Gak ada sama sekali keinginannya untuk tobat kepada Allah SWT karena hatinya sudah keras. Dikatakan sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang apabila disebut nama Allah niscaya gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya niscaya bertambahlah iman mereka. Dan kepada Rabb mereka bertawakal, menyerahkan urusan. Yaitu orang-orang yang mendirikan solat dan menafkahkan harta sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Subhanallah, saya lihat ini dua hal hampir umumnya ayat selalu dihubungkan dengan ini ya.
Kalau bukan Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, keluarkan zakat. Atau Allah bilang seperti ayat ini, dirikanlah salat dan menginfakkanlah apa yang kalian diberikan rezeki oleh Allah. Jadi teman-teman, dua ini kata sebagian ulama adalah kata kunci yang paling cepat mendatangkan keimanan kita. Salat tepat waktu, setelah sudah tepat waktu kemudian menjaga semua kekhusyuannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, lalu dikuatkan dengan sholat-sholat sunnah dan bersedekah, berinfak, maka itu adalah puncak daripada cara yang paling cepat mendatangkan keimanan. Ya. Kemudian dikatakan, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb mereka, ampunan serta rezeki yang mulia. Maka makin kuat keimanan seorang mukmin, semakin kuat pula keinginannya dan bertambah dalam mengerjakan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berpuasa di siang hari, bangun di malam hari, membaca Al-Qur'an, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, bersabar terhadap kesulitan, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu berkumpul dengan orang-orang saleh, senantiasa menolong mereka, bersikap aktif dalam majelis-majelis ilmu yang memahamkan agamanya, dan juga memperlihatkan kelemahannya yang perlu diperbaiki. Hatinya, artinya dia berusaha kalau ada yang kurang, dia katakan sama temannya, nasihati saya masih suka begini dan begitu. Hatinya terkait dengan masjid-masjid yang keramaiannya disaksikan dengan keimanan. Semua itu adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Dalam beribadah juga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keringanan. Makna keringanan di sini teman-teman, artinya lakukan semampu kita. Bukan berarti Allah motivasi kita tadi kerjakan semua ibadah itu. Berarti kita harus paksakan. Bahkan tidak ada waktu lagi buat diri kita sendiri istirahat. Buat keluarga kita, istri dan anak. Bukan seperti itu. Kita dengarkan bagaimana keluhan Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu aku berpuasa setahun lamanya. Tiap hari. Mau Ramadan bukan Ramadan. 365 hari puasa semua. Dan membaca Al-Quran setiap malam. Berusaha mengkhatam 30 juz setiap malam. Boleh jadi saya laporkan kepada Nabi SAW. Atau Nabi SAW mengirim utusannya kepadaku. Lalu aku pun mendatanginya. Artinya gini, dia lalu kemudian melaporkan kejadian ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sepanjang tahun puasa terus. Setiap malam tahajud, bahkan mengkhatam 30 juz Al-Quran. Perhatikan apa respon Nabi SAW. Beliau lalu bersabda kepadaku, tidakkah aku diberitahu bahwasanya kamu telah puasa selama setahun dan membaca Al-Quran setiap malam? Maka aku menjawab, betul wahai Rasulullah atau wahai Nabi Allah. Dan dengan itu semua tidaklah aku menginginkan apapun kecuali kebaikan. Kata Amr bin As, semua itu karena aku ingin aku mencapai tingkat keimanan tertinggi. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya cukuplah bagimu untuk berpuasa selama 3 hari dalam sebulan. Puasa Ayyamul Bid. Saya berkata, wahai Nabi Allah, aku berkata, wahai Nabi Allah, sungguh aku mampu melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya istrimu itu punya hak atas kamu. Dan orang yang menziarahimu menjadi tamu juga memiliki hak atas kamu. Dan badanmu memiliki hak atas dirimu. Ya, artinya istri juga butuh waktu untuk ngobrol, bercanda, bercumbuan, ya, keluar, mungkin ada hajatnya, anak-anak perlu. Ada juga orang mungkin karena terlalu semangat beribadah, dianggap itu semua bukan ibadah. Maka bagi dia adalah, sudahlah jangan ganggu saya, jangan duduk sama saya mau mengaji aja. Itu yang terjadi pada Abu Darda radhiyallahu anhu. Jarang sekali bicara sama istrinya. Sampai istrinya enggak dandan lagi, gitu kan. Maka ini ditegur oleh Nabi SAW. Dan dikatakan tamu yang menziarahimu juga punya hak. Ada orang karena sibuk dengan ibadahnya pribadi, begitu ada tamu enggak dilayani lagi. Sudah ya, saya enggak bisa lama-lama ya, saya mau begini dan begitu. Padahal melayani tamu adalah ibadah. Maka di sini Nabi SAW katakan itu. Dan dirimu juga punya hak. Kamu juga harus mandi, makan, istirahat, imbangi semua itu. Lalu beliau pun bersabda, berpuasalah kamu dengan puasa Daud. Kalaupun kau masih mampu, selain 3 hari setiap bulannya, maka puasa Daud maksimal. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Lalu beliau berkata, sesungguhnya, berpuasalah kamu dengan puasa Daud. Nabi Allah Daud maksudnya, sungguhnya ia adalah manusia yang paling kuat ibadahnya. Maka Amr bin As berkata radhiyallahu anhu, wahai Nabi Allah,
apa yang dimaksud dengan puasa Daud itu? Maka Nabi SAW bersabda, ia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari. Lalu Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan cara mengkhatam setiap 1 bulan sekali. Ya. Sebulan sekali, jadi sehari 1 juz, 30 hari khatam 30 juz. Maka aku katakan, kata Amr bin As, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mampu melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi SAW bersabda, bacalah sekali khatam dalam 20 hari. Kalau sebulan kau anggap lama, 20 hari bisa. Lalu Amr bin As mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku masih mampu melakukan lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah dan khatamlah Al-Quran dalam 10 hari sekali. Maka Amr bin As mengatakan, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku masih mampu lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah dengan cara mengkhatam Al-Quran dalam 7 hari sekali. Dan jangan kamu menambah hal itu. Karena sungguhnya istrimu itu punya hak atas dirimu. Dan orang-orang yang menziarahimu punya hak atas dirimu. Dan badanmu juga punya hak atas dirimu. Ya artinya kita disuruh menjadi mukmin yang terbaik. Tapi mukmin yang terbaik memahami semua jenis-jenis ibadah itu. Sehingga tidak fokus kepada satu saja. Karena masih ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak dianggap ibadah oleh sebagian orang. Seperti melayani istri, melayani suami, memenuhi kebutuhan anak-anak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku memenuhi kebutuhan hajat seorang muslim, ya, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf dan sholat di masjidku ini selama sebulan. Kalau ada seseorang datang kepada kita teman-teman mengatakan, saya lagi butuh diantar ke pasar, saya lagi perlu untuk belanja ini dan belanja itu, saya butuh kendaraan, apa saja kebutuhan dia, penuhi teman-teman sekalian. Atau ada orang mungkin lagi ribut rumah tangganya, kita menjadi penengah. Ingat selalu sabda Nabi SAW, ya, kalau siapapun ya, yang berbuat baik dengan saudaranya muslim atau memecahkan satu permasalahannya atau meluangkan waktu untuk memenuhi hajatnya, maka lebih baik daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Walaupun cuma sebentar, 15 menit, 1 jam, menemani dia, mengantar dia, itu semua adalah hal yang baik. Yang banyak orang tidak faham itu adalah sebuah ibadah. Ya, tidak memahami sebuah ibadah. Berarti orang mukmin yang kuat teman-teman, dia kuat secara iman dari semua sisinya. Dengan cara memahami porsi-porsi masing-masing ibadah yang diperintahkan. Juga yang harus digarisbawahi, orang mukmin yang kuat, dia selalu menjadikan akhirat sebagai targetnya. Sehingga urusan dunia ini menjadi kecil bagi dia. Dan semua dia siap korbankan untuk akhiratnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah, kejarlah yang terbaik yang Allah janjikan dan anugerahkan di akhirat nanti dari surga. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Silakan nikmati dunia, tapi ingat ini cuma miniatur saja. Ini cuma gambaran kecil dari akhirat. Maka kejar yang terbaik di akhirat sana. Tunggangi duniamu untuk akhiratmu. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah berikan kau fasilitas makanan, minuman, pakaian, semua fasilitas pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Semua ini mahal sekali teman-teman. Tidak akan mengetahui nikmat, nilai sebuah nikmat kecuali orang yang telah kehilangan nikmat itu. Nikmat mata ini teman-teman, coba bayangkan kalau kita tutup mata kita sekarang sejenak, beberapa menit saja. Dan kita bayangkan kalau kita nggak punya mata. Kita buta seperti itu, tidak bisa lihat selamanya. Lalu kita buka mata ini, lalu kita sekarang bisa lihat, oh masjid ini warnanya hijau ya. Oh orang di sebelah saya ini warna kulitnya begini. Oh mobil itu warnanya ini. Kita masih bisa bedakan ini merah, ini orange, ini hijau, ini biru, ini putih. Sebuah nikmat yang tidak ada nilainya. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ada orang yang menyembah Allah 500 tahun, ya, orang zaman sebelum kita. Kemudian nanti dia meninggal, kata Nabi SAW, Allah bilang, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia bilang, ya Allah amalku, 500 tahun tidak pernah maksiat, ibadah terus. Kata Allah SWT, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Dia bilang, amalku ya Allah, sampai 3 kali. Maka Allah SWT berkata kepada para malaikat, coba timbang seluruh amalnya hambaku ini dengan nikmat matanya saja. Begitu ditimbang, ternyata semua amalnya tidak ada nilainya tanpa matanya. Belum pendengaran. Kita bisa bayangkan kalau kita tutup kedua kuping kita dan kita tidak bisa dengar apa-apa.
Sekarang kita bisa bedakan ini suara bising, ini suara lembut, ini suara teman yang saya kenal, ini suara anak. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ya, bisanya lidah kita membedakan, oh ini manis, ini asam, ini pedas dalam waktu seketika. Hidung kita juga bisa membedakan ini bau wangi, bau busuk. Tangan kita dalam seketika, tangan kita bisa membedakan ini kasar, ini lembut. Jari-jari masih bisa berfungsi. Tubuh kita masih pencernaannya masih bisa mencerna makanan. Kemaluan kita masih berfungsi, alhamdulillah. Ya, mana saatnya kita mengeluarkan air seni, mana saatnya kita mengeluarkan sperma. Juga kita mengangkat kaki-kaki masih bisa berfungsi. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya Allah bilang, berbuat baiklah kamu, patuhilah Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan pernah kau membuat kerusakan di muka bumi. Enggak usah menjadi orang-orang yang mengganggu orang lain. Enggak usah. Nanti kita akan bahas panjang lebar teman-teman sebentar juga. Tambahan tentang masalah salah satu hal yang membuat seorang mukmin itu kuat dan tegar adalah sifat sabarnya. Dan kita akan berikan nanti contoh-contoh dalam masalah itu.